ucapan syukur kami. Bukti bahwa kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
Betapa kau mengasihiku, cinta yang tak terbatas ku dapat darimu. Cinta yang tak terbatas kau berikan untukku. Cinta yang tak terbatas kau berikan untukku. Di dalam kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, cinta yang tak terbatas kau curahkan bagiku. Cinta yang tak terbatas ku terima darimu. Cinta yang tak terbatas kau limpahkan dalamku. Di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu, kasih yang sempurna. Oh, kasih yang sempurna hanya dari-Mu. Kasih yang sempurna hanya dari-Mu, Bapa. Oh, thank you Lord, we thank you Lord. Kasih yang sempurna ku terima dari-Mu, Bapa. Kasih yang sempurna, sempurnakan hidupku. Kasih yang sempurna yang layakkanku. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Aku mengasihi-Mu, Yesus. Sungguh mengasihi-Mu, Abbas. Aku mencintai-Mu, oh Yesus, sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan
tenanglah hatiku, aman bersamamu. Oh, di saat badai bergelora, di saat angin besar menerpa, di tengah gelombang ombak, ku tetap tenang sebab kau besertaku. Di tengah badai bergelora, di tengah gelombang lautan, ku tidak takut, ku tidak takut. Di tengah badai bergelora, di tengah angin ribut, ku kan tetap berdiri sebab engkau bersamaku. Di tengah badai bergelora dan ombak menerpa, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Hanya bersamamu kami aman, hanya bersamamu kami kuat, hanya bersamamu kami menang. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Oh, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku tenang bersama-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Oh, yeah. Lingkupiku dengan sayap-Mu yang kuat, dengan sayap
dengan sayap-Mu. Naungi setiap kami Bapa, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari sekali katakan pujian ini. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
dengan kasih-Mu yang tak terbatas sampai ke abadian. Oh, Kau puaskan, puaskan, puaskan. Thank you, Jesus. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Nyanyikan bersama dengan ucapan syukur-Mu. Come on. Sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ucapan syukur kami untuk-Mu Bapa. Oh, sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh yeah, sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Yeah. Hanya Kau, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, sumber sukacitaku, sumber sukacita bagi setiap kami yang membutuhkan, sumber kekuatan, katakan sumber, Kau jadi sumber dalam hidup kami, Kau jadi sumber di dalam hidup kami. Kau yang terutama, yang terutama, Kau yang terutama, You are Alpha and Omega, yang utama dan yang akhir. Alpha and Omega. Oh, I surrender all. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. Yeah, we worship You, our Lord. You are worthy to be praised. We
Stephen worship kali ini mengambil tema tenang dalam Tuhan. Tenang bersama dengan Tuhan. Apa yang membuat seseorang gelisah? Apa yang membuat seseorang jadi tidak tenang? Banyaknya masalah, pikiran negatif. Bahkan juga masalah yang tidak pernah ada ujungnya. Sakit penyakit yang tidak pernah ada selesainya. Bahkan juga kesibukan membuat kita jadi tidak tenang. Juga ketika kita membuat pelanggaran, jelas kedamaian akan sirna dengan sendirinya. Dan hidup tidak tenang menyebabkan seseorang jadi sulit tidur, menyebabkan seseorang jadi kena berbagai macam sakit penyakit, membuat seseorang jadi stres dan tidak produktif. Betapa buruknya ketika kita hidup dalam ketidaktenangan. Kita akan belajar pada saat ini bagaimana untuk kita bisa tenang di tengah-tengah krisis. Yang pertama, untuk kita bisa tenang di tengah-tengah krisis, kita mesti percaya penuh bahwa Tuhan bekerja di balik layar. God is in control. Kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 cerita tentang Yesus berjalan di air. Di ayat 45 dalam Markus pasal 6, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, seperti Yesus kesulitan membubarkan orang banyak tersebut yang mengikuti Yesus itu. Sebab Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang ke Betsaida. Betsaida tempat asal daripada Petrus, Andreas, dan Filipus. Lalu kemudian Yesus pergi untuk berdoa seorang diri. Sebenarnya Yesus tahu bahwa ketika murid-muridnya pergi ke seberang, akan ada angin sakal yang membuat murid-murid kewalahan dalam mendayung kapal. Lalu kenapa Yesus tetap mengizinkan murid-muridnya dihantam badai? Karena murid-muridnya belum pernah mengalami mujizat. Murid-murid selalu melihat mujizat yang dialami orang lain, yang buta melihat, tuli mendengar, bahkan lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Serta juga baru-baru mereka menyaksikan di mana 5 roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, disinilah Yesus sedang mengizinkan murid-muridnya agar bisa mengalami mujizat secara pribadi. Di mana pada waktu mereka dalam keadaan kewalahan, mereka dalam keadaan kesulitan, mereka dalam keadaan coba mendayung, padahal Petrus dan Andreas sudah biasa mengendari kapal, apalagi ke Betsaida, tempat asal usul, tempat kelahiran daripada Petrus, Andreas, dan Filipus. Namun mereka ketika dihantam oleh badai, mereka kewalahan. Mereka seperti nggak bisa lagi mengandalkan pengalaman mereka. Ingat, tidak ada mujizat didahului dengan problem terlebih dahulu. Tidak ada promosi kalau kita nggak mau direndahkan terlebih dahulu. Tidak ada kesembuhan kalau kita nggak mau mengalami namanya sakit penyakit. Biasa dari gelap terbitlah terang. Jadi di sini Yesus sedang memberi kesempatan agar murid-muridnya jangan cuma hidup nyaman, tapi hidup murid-muridnya bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena itu, kalau kita mau melihat karya Tuhan yang hebat dan dahsyat, kita perlu optimis. Setiap kali kita menghadapi tantangan, badai, krisis ekonomi, sakit penyakit, justru mujizat yang terjadi dalam hidup kita bukan sekedar yang sakit sembuh, yang berkekurangan dicukupi Tuhan. Justru mujizat yang terjadi dalam hidup kita bukan sekedar kita mungkin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ketika kesulitan terjadi, kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa mengikuti Tuhan dan percaya, itu namanya mujizat. Kita masih bisa tenang, itu namanya mujizat. Bayangkan di tengah-tengah badai kita masih bisa tenang, itu mujizat luar biasa.
Yang kedua, kita belajar bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah krisis. Jangan salah bertindak dan berbicara. Jangan gegabah bertindak dan berbicara. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira, yaitu murid-murid mengira bahwa ia adalah hantu. Wow. Lalu mereka berteriak-teriak seperti orang yang kepanikan. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika angin sakal menghantam perahu murid-muridnya, betapa payahnya mereka mendayung di jam 3 malam. Lalu Yesus datang kepada mereka berjalan di air. Dan ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak seperti anak kecil ketakutan. Sudah mereka dihantam badai, membuat mereka gelisah. Ditambah-tambah lagi di tengah-tengah gelombang ada orang berjalan air. Ini membuat mereka tambah panik. Jelas justru salah ngomong, salah persepsi, salah bertindak menyebabkan kedamaian dan ketenangan sirna. Penting sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, kita mikir berkali-kali terlebih dahulu. Karena apa yang kita sudah lepaskan dalam kata-kata, apa yang kita sudah lepaskan dalam perbuatan kita, sulit untuk kita tarik kembali. Kedamaian tidak didapatkan dari harta yang berlimpah. Kedamaian tidak didapatkan dari pendidikan yang tinggi. Kedamaian tidak didapatkan dengan follower yang banyak. Buktinya banyak orang punya harta, minum obat tidur. Buktinya orang yang punya pendidikan tinggi masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Buktinya orang yang fasih bicara sampai hari ini mengalami begitu banyak masalah. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bisa memikirkan berulang-ulang sebelum kita berbicara dan bertindak. Tinggalkan sakit hatimu dan dendammu. Karena 1 menit Anda menyimpan benci, 1 menit Anda kehilangan damai sejahtera. 1 jam Anda menyimpan dendam, 1 jam Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan pahit, 1 tahun Anda kehilangan ketenangan. Betapa ruginya hidup kita kalau kita nggak mengalami kedamaian. Betapa stresnya kita, betapa kita jadi nggak produktif, betapa kita jadi khawatir, betapa penyakit yang lain-lain akan terus semakin bertambah-tambah di dalam diri kita. Kita yang rugi sendiri. Itu sebabnya penting untuk kita melepaskan pengampunan. Kita nggak bisa menyalahkan orang ngomongin kita, nyakit kita, itu haknya. Tapi kita mengambil keputusan agar pahit yang bersarang di hati kita. Coba Anda bikin dosa, pasti damai sejahtera akan sirna dengan sendirinya. Sudah tahu cerita tentang Daud. Sebelum Daud jatuh dalam dosa, Daud itu kalau bertempur gak pernah kalah, selalu disertai dengan kemenangan. Ketika Daud sebelum jatuh dalam dosa, Daud sering kali menolong banyak orang, memberi hospitality bagi banyak orang. Tapi apa yang terjadi begitu Daud jatuh dalam dosa, maka dia harus lari dari istananya, dikejar-kejar anak kandungnya sendiri. Dia minta tolong sana sini. Yang dulunya dia sering kali memberi pertolongan sana sini, dia minta tolong sana sini. Yang dulunya sering kali dia beri hospitality sana sini, dia minta hospitality sana sini. Yang dulunya dia kalau berperang selalu menang, kali ini dia dikejar-kejar musuh. Hidup ini udah susah. Jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Baiklah perkataan untuk perbuatan kita. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ketidakadaan kebenaran, di situ akan tumbuh ketidakdamaian sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran adalah ketidakketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau mengalami ketenangan dan ketentraman selama-lamanya, gak ada cara lain. Berkatalah benar dan bertindaklah benar.
Yang ketiga, bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah badai, tengah-tengah krisis, dekat dengan Tuhan. Markus 6 ayat 51, lalu Yesus naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Wow, murid-murid berpikir, dengan mereka menghindari banyak orang dan mereka pergi ke seberang di tengah-tengah danau di malam hari, mereka bisa mendapatkan ketenangan. Tapi justru yang terjadi bukan ketenangan, badai yang mereka dapatkan. Tuhan sedang mau mengajarkan bahwa ketenangan tidak didapatkan dari tempat yang indah, tempat yang sunyi. Karena tempat indah, tempat sunyi bisa saja jadi musibah. Ketenangan tidak didapatkan dari harta yang berlimpah. Buktinya ada banyak orang yang berlimpah harta, susah tidur, minum obat tidur. Ketenangan tidak didapatkan dari pendidikan yang tinggi. Buktinya banyak orang pintar yang susah dapat pekerjaan. Ternyata ketenangan didapatkan ketika dekat dengan Tuhan. Yang menarik, ketika Yesus masuk ke dalam perahu mereka, seketika itu juga ombak dan angin ribut menjadi tenang. Wow, Tuhan adalah ahlinya membuat semua menjadi keberuntungan dalam hidup kita. Badai-badai sanggup untuk ditenangkan ketika ada Yesus. Kita bahkan sekalipun kita ada badai, selama kita ada di dalam Yesus, kita akan aman dalam perlindungannya. Masih ingat waktu kita masih kecil, saat kita jalan-jalan di tempat yang ramai, ketika kita dekat sama orang tua, maka kita jadi tenang. Tapi begitu kita kehilangan orang tua, kita jadi gak tenang. Kita jadi panik. Kita bisa nangis. Kita seperti hopeless, putus harapan. Sama halnya ketika kita dekat sama Tuhan, ini membuat kita tenang. Begitu kita jauh dari Tuhan, membuat kita gak tenang. Orang tua Yesus pernah kehilangan Yesus. Yang membuat mereka panik. Namun mereka akhirnya jadi dalam keadaan kegelisahan. Tapi mereka kembali untuk mencari Yesus. Dan menemukan Yesus dan mengajar di bait Allah. Mereka mendapatkan ketenangan. Makanya doanya Musa dan Daud punya persamaan. Musa berkata dan berdoa, jangan suruh saya pergi. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Daud juga berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Justru ketika Daud dekat dengan Tuhan dan Musa dekat dengan Tuhan, itulah yang dialami di mana pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah krisis. Yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan bahwa God is in control, bahwa Allah tetap pegang kendali. Yang kedua, jangan salah berbicara dan bertindak. Dan yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Saya mau bacakan persipot kesaksian yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia, membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang pertama, memperoleh kesembuhan atas penyakit asam lambung. Luar biasa, Tuhan penyembuh kita. Yang kedua, memperoleh kelulusan interview pekerjaan di lokasi kantor yang diinginkan. Tuhan baik, Dia tidak pernah mengizinkan kita nganggur. Dia pasti membuat kita produktif dan diberkati. Ketiga, mengalami kelancaran dalam persalinan kelahiran anak. Amazing. Kalau mereka ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, disediakan Tuhan, bahkan dicukupkan Tuhan, dan bahkan mereka yang menantikan kelahiran, mereka pun diperlancar oleh Tuhan, maka Tuhan yang sama sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, menyediakan kebutuhanmu, menjawab pergumulan saudara. Yang penting di sini tenang dan tetap percaya dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelumnya saya akan berdoa telah masuk dan Impact Community Indonesia terlebih dahulu. Mari kita satu hati bersama-sama untuk mendoakan mereka. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati dengan umat-Mu untuk berdoa buat mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit stroke. Bebaskan dan lepaskan. Diberikan kelancaran dari sidang skripsi dan dapat nilai bagus dalam studi. Hikmat-Mu mengalir. Bahkan juga yang berdoa untuk dicukupkan dana untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan juga berdoa kerinduan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Tuhan tolong. Kalau tadi sebelumnya ada seseorang yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passionnya, demikian juga Engkau mengaruniakannya.
Berbuat kerinduan memiliki keturunan ilahi dalam nama Yesus. Engkau buka kandungannya, Engkau jadikan subur. Kami tolak segala kegagalan, keguguran dalam nama Yesus. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang memohon di kolom chat untuk kesembuhan. Baik itu mereka yang sedang ada di rumah sakit, baik mereka yang sedang ada di ranjang, baik mereka sedang ada di rumah sekalipun, dimanapun mereka berada saat ini, kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan Tuhan. Buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Buat mereka yang membutuhkan modal usaha, biar Tuhan berikan modal usaha. Buat mereka yang bisnisnya macet, diperlancar, diberikan hikmat, diberikan orang-orang yang bisa mementor, kasih nasihat dan arahan. Buat mereka yang menginginkan karir yang meningkat, ada promosi, gaji yang naik, Tuhan karuniakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, yang setia, yang sepadan cinta, Tuhan yang melengkapi. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan sempurnakan dan sediakan yang dibutuhkan. Bahkan kedua keluarga bisa akur dan bahkan bisa mereka bertumbuh dalam kedewasaan secara karakter. Hamba juga berdoa buat mereka yang membutuhkan keturunan, biar Tuhan berikan buah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak keguguran dan kegagalan. Buat mereka yang sedang hamil, jaga tumbuh kembang babynya sehingga lahir dengan baik tanpa ada komplikasi. Buat mereka saat ini rumah tangga dalam keadaan goncang, biar Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang sedang menghadapi masalah yang begitu besar dan berat, biar Tuhan berikan kekuatan. Buat mereka yang duda dan bahkan juga yang janda, Tuhan hiburkan, Tuhan temani senantiasa. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil dan 1000 tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Tenang dalam Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihimu.